oleh Allah Subhanahu wa taala agar aku menceritakan tentang satu malaikat dari sekian malaikat-malaikat Allah, dari malaikat-malaikat pemikul arsy. Perhatikan di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menceritakan berapa besarnya malaikat dari sekian para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama baina sakhmati udhunihi ila atikihi masirata sab'umi'ati amin." Jarak antara daun telinga malaikat pembawa arsy ini sampai ke pundaknya itu sama dengan 700 tahun perjalanan. Dari daun telinga sampai bahunya di sini. Panjangnya lehernya malaikat pemikul arsy itu sejauh 700 tahun perjalanan. Subhanallah, ini baru mensifati lehernya saja. Kemudian dijelaskan juga, ini baru menjelaskan lehernya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tingginya malaikat ini, malaikat pemikul arsy ini, kakinya, rijlahu, qad maraqat rijlahul arda sabi'ata wal arsyu ala mankibihi wa huwa yaqul subhanak aina kuntu wa aina takun. Di mana kedua kaki malaikat pemikul arsy ini nembus sampai ke lapisan langit yang paling dasar. Bayangkan, kedua kaki malaikat pemikul arsy ini menembus sampai ke dasar yang paling dalam dari lapisan-lapisan bumi. Kemudian badannya menjulang menembus lapisan-lapisan 7 langit yang ada di langit, sampai melintasi kursi, sampai melintasi air, sampai kemudian pundaknya baru memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Seraya berkata, subhanak aina kunt wa aina takun. Lihat bagaimana besarnya malaikat pemikul arsy ini. Satu malaikat saja, lehernya dari telinga sampai ke bahu perjalanan 700 tahun perjalanan. Kemudian kakinya menembus lapisan bumi yang paling dasar dari 7 lapis bumi, kemudian badannya menjulang sampai menembus 7 lapis langit, sampai menembus kursi, sampai menembus air, kemudian bahunya memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Itu satu malaikat. Kalau yang mentafsirkan bahwa yang dimaksud dalam Al-Qur'an wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin thamaniyah, dan yang memikul arsy Rabbmu fawqahum yauma idzin thamaniyah, di atas mereka pada hari itu thamaniyah, 8 sab-sab malaikat yang tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali Allah. Berarti jumlah malaikat yang sebesar itu ramai sekali, tidak tahu jumlahnya kecuali Allah. Semua bahu mereka memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala dipikul oleh malaikat yang tidak tahu jumlahnya, sementara badan mereka sudah saya sifati sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itu besarnya para pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau yang dimaksud thamaniyah 8 pemikul arsy, 8 malaikat pemikul arsy, maka 8 malaikat pemikul arsy sebesar yang tadi sifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tiang-tiang. Makanya dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yus'aqun nas yaumal qiyamah fa aqunu awwal man yafiq fa idza bi Musa akhadha biqaimati min qawami'il arsy. Pada hari kiamat manusia akan dipingsankan, maka aku orang yang pertama kali siuman,
maka aku melihat Musa sedang memegang satu di antara tiang-tiang arsy Allah Subhanahu wa taala. Artinya arsy itu punya tiang. Kemudian juga arsy adalah atapnya sorga. Jadi sorga itu di bawah arsy, dan arsy itu adalah atapnya sorga Firdausil A'la. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altumullaha fas'alul firdausil a'la fa innahu a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman." Apabila kalian hendak meminta sorga, mintalah sorga Firdaus, sorga yang paling tinggi, karena atapnya sorga ini adalah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setiap hari matahari selalu datang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala dan sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, ketika para sahabat melihat dan juga Nabi SAW, matahari hendak tenggelam, matahari itu hampir tenggelam ke arah barat. Maka Rasul mengatakan, "Ya Abadar, atadri aina taghrub?" Abadar, kamu tahu enggak matahari itu kemana perginya ketika dia tenggelam? Maka Abu Dar mengatakan, "Allah wa Rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Rasul mengatakan, "Mustaqarruha tahtal arsy." Dia kembali menghadap Allah di bawah arsy-Nya. Fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsy. Matahari itu ketika tenggelam dia berupaya pergi menghadap Allah, kemudian sujud kepada Allah di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Nasai menambahkan, "Tasta'dhinu fayu'dhanu laha wa yushiku an tasta'dhina fala yu'dhana laha." Maka dia pun meminta izin untuk terbit kembali, dan hampir-hampir tidak diizinkan untuk terbit kembali. Dalam riwayat hampir-hampir dia meminta izin terbit dari barat, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengizinkannya, dan kelak pada hari kiamat akan mengizinkannya, di mana matahari akan terbit dari barat dan akan tenggelam ke arah timur. Dari sini menunjukkan bahwa matahari ini setiap tenggelam dia menghadap Allah, kemudian sujud di bawah arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah.